Ada infrastruktur yang tersedia dan bisa diakses oleh petani. Yang kedua tentang ancaman atau situasi eksternal yang berpotensi membuat hidup petani menjadi susah atau jatuh ke dalam kenestapaan. Ancaman tersebut bisa menyangkut soal perubahan iklim ekstrim, bisa soal perubahan musiman, seperti misalnya ada perbedaan tingkat kerentanan petani pada saat musim kemarau ataupun musim penghujan, atau musim panen dengan musim paceklik. Identifikasi selanjutnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor kebijakan yang bisa memberi peluang atau bisa mengancam petani di dalam mengolah kekuatan-kekuatannya merespon situasi eksternal tersebut. Kemudian setelah diketahui, dipetakan, dan dipilih apa pendekatan yang paling atau intervensi yang paling efektif untuk menjamin penghidupan berkelanjutan. Apakah kegiatannya lebih mendorong membangun dialog dengan pemerintah sehingga situasi kebijakan semakin berpihak kepada petani untuk mengembangkan kekuatannya, atau justru mengefektifkan petani mengelola kekuatannya. Dan itulah yang disebut dengan pendekatan sustainable livelihood, atau di dalam terjemahan populer dalam bahasa Indonesia disebut pendekatan penghidupan berkelanjutan. Hanya dengan kekuatannya petani bisa hidup berkelanjutan menghadapi perubahan-perubahan eksternal yang terjadi. Oleh karena itu, kini diperlukan strategi yang lebih bermakna intervensi sebagai upaya untuk menguatkan kemampuan dan kepemilikan masyarakat atas sumber daya sebagai aset penghidupan secara lebih berkelanjutan, mengefektifkan cara-cara menjalankan penghidupan, serta mempengaruhi kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan penghidupan yang berkelanjutan. Agenda bagi masyarakat pedesaan maupun masyarakat yang tinggal di kawasan hutan untuk penguatan kemampuan dan kepemilikan terhadap aset penghidupan adalah memperbaiki kualitas kesuburan tanah, mendorong tumbuh kembangnya mikroorganisme tanah, peningkatan populasi aneka ragam pepohonan penahan erosi, dan anekaragaman tanaman pangan yang lebih adaptif di lingkungan setempat. Sedang agenda untuk mengefektifkan cara-cara menjalankan kegiatan penghidupan adalah membudidayakan anekaragaman tanaman pangan lokal menggunakan sarana produksi, benih, pupuk, dan obat-obatan yang diproduksi sendiri dari bahan-bahan yang diperoleh di sekitar tempat tinggal dan lokasi usaha tani mereka. Membuat terasering untuk mencegah longsor dan menahan air tanah. Menanam aneka pohon penahan erosi dan penyubur tanah. Mengolah hasil aneka ragaman tanaman pangan lokal untuk diversifikasi konsumsi. Mengembangkan usaha-usaha ekonomi alternatif seperti beternak, industri pengolahan pangan skala rumah tangga, serta mengembangkan usaha perdagangan lokal. Adapun agenda advokasi untuk mempengaruhi kebijakan dapat dilakukan dengan FGD-FGD komunitas, seminar, dan workshop bersama pemerintah setempat. Terlibat aktif dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, sampai musyawarah perencanaan pembangunan tingkat provinsi, serta kegiatan-kegiatan kampanye publik. Dengan demikian, intervensi tersebut memiliki sejumlah aspek yang terintegrasi dalam satu pendekatan agenda, yakni mengembalikan sumber daya pangan dan hutan sebagai aset penghidupan berkelanjutan, mengefektifkan cara mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan penghidupan, menjaga kelestarian fungsi dan kepentingan antar masyarakat, serta mempengaruhi kebijakan yang mendukung agenda bersama untuk mencapai kehidupan yang berkelanjutan. Selama ini pendekatan pembangunan telah mengabaikan kelestarian lingkungan dan juga sistem penghidupan masyarakat lokal.
termasuk modalitas sosial. Kerusakan hutan itu juga kecuali disebabkan oleh yang selama ini kita ketahui bersama ada illegal logging, tapi juga diambil juga oleh masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, maka kemudian di mana-mana terjadi kerusakan hutan termasuk di daerah Kulon Progo ini. Lalu Imrusola mencoba melakukan intervensi dengan mengembalikan lagi budaya rembuk masyarakat sebagai bagian dari penguatan modalitas sosial, mendiskusikan, mencari solusi persoalan-persoalan penghidupan masyarakat selama ini, melakukan